Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus berbenah jiwa ya. Dan video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya di sini kita belajar berbenah jiwa, membeningkan hati, belajar menata jiwa, belajar mentauhidkan hati, karena kita sedang berada di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain, kita ini sedang menjadi seorang salikin yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala atau para pejalan ruhani. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin yang berjuang dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita ini pejalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jika kita sedang berjalan menuju Allah, maka kita harus menanggalkan segala sesuatu kemelekatan yang ada di dalam hati kita. Artinya tasawuf berarti ya tentang kebersihan hati. Yang namanya bersih hati berarti bersih dari segala sesuatu selain Allah di dalam hatinya. Hanya Allah yang ada di hatinya, tiada yang lain ya. Maka kita tujuannya adalah Allah, kita singkirkan sampah kotoran noda duniawi yang melekat di dalam hati kita ganti dengan riyadhah, dengan zikrullah, maka insya Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puncak dari pelajaran ilmu tasawuf atau belajar tasawuf yaitu mencapai makrifat billah atau ma'rifatullah. Artinya kita mencapai maqam musyahadah ya untuk mengenal Allah gitu ya. Nah, kemarin kita telah membahas tentang orang arif tidak mencampuri urusan Allah ya. Berarti sikap seorang arif itu tidak mencampuri urusan Allah. Yang mana tekad yang kuat dari diri kita, dari hati kita itu tidak akan mampu menembus dinding takdir apabila keinginan kita itu berbeda dengan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya seorang salikin itu memperbanyak riyadhah dan zikrullah serta memperbanyak amalan ibadah, amalan soleh. Kita mempunyai akal sehat, kita mempunyai akal yang soleh, dan kita juga insya Allah perilaku kita akan mengikutinya gitu, sehingga kita dari hati yang penuh keimanan, artinya hati yang selamat ya, kolbun salim gitu kan, menghasilkan akal sehat dan juga akal soleh. Insya Allah dari akal sehat dan akal soleh itu melahirkan perilaku yang soleh pula. Nah gitu, jadi dengan beramal soleh, dengan beramal ibadah, hatinya riyadhah dan berzikir, dan kita menjadi seorang salikin menuju Allah, insya Allah akan sampai. Tentunya banyak sekali ujiannya. Makanya jangan heran kalau misalkan kita belajar ilmu tasawuf itu semakin diuji batinnya, semakin diuji dohirnya, semakin diuji segala sesuatunya. Karena semakin tinggi
pohon tumbuh ya, anginnya pun akan semakin kencang gitu. Namun kalau akarnya kuat, keimanan kita kuat, tekad kita menuju Allah kuat, dan kita singkirkan tekad-tekad selain Allah itu, kita perkuat akarnya, insya Allah segoncang apapun diterpa angin, pohon itu akan tetap teguh gitu, tidak akan sampai roboh gitu ya. Itu perumpamaannya gitu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam, yaitu istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniawimu. Urusan yang telah diatur Allah, tak perlu kau sibuk ikut campur. Saya ulangi, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniawimu. Urusan yang telah diatur Allah, tak perlu kau sibuk ikut campur. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini ulasan Syekh Abdullah Asyarqawi ini seorang dosen di Al-Azhar Kairo ya. Jadi menjelaskan lagi, menambahkan lagi dari kata-kata hikmah yang terdapat di dalam Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Bahwasannya seseorang kerap merencanakan berbagai hal bagi dirinya sesuai dengan keinginan nafsunya. Kemudian untuk menggapai rencana yang telah ditetapkannya itu, ia melakukan berbagai pekerjaan yang menyibukkan dirinya. Tentu saja hal ini akan membuatnya lelah, bahkan mungkin pula kecewa, terutama bila sebagian besar perkara yang telah direncanakannya itu tidak berhasil diwujudkannya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kita itu tidak perlu capek-capek mengurus urusan duniawi yang mana Allah telah menetapkannya untuk kita. Karena kita ini kan ibaratnya seorang salikin itu udah bukan tentang syariat saja gitu ya. Sudah bukan tentang syariat saja gitu, tentang dohiriyah saja, tapi lebih ke ranah batiniah. Nah, makanya kalau misalkan ranah batiniah ya berarti harus benar-benar bersih, harus benar-benar riadoh gitu kan. Jadi segala sesuatu yang bikin kita capek, bikin kita letih, lelah, kecewa dengan sibuknya urusan duniawi, sebaiknya kita kurangi aktivitas duniawi tersebut gitu. Kita ganti dengan riadoh dan zikrullah saja gitu. Contohnya bagaimana? Misalkan kadang kan banyak di antara kita itu ya, karena memang bekerja itu kan gajinya itu UMR, apalagi sekarang tuh ada penurunan, seperti ada penurunan kualitas, yang mana karena memang keadaan negara kita yang masih seperti ini, sarjana pun baru masuk gajinya itu sama SMA gitu. Jadi seolah-olah udah kuliah capek-capek gitu kan, tapi gajinya itu sama anak SMA gitu, UMR gitu, karena memang ada sebagian perusahaan itu yang tidak begitu mengikuti pengaturan ketenaga kerjaan, yang mana misalkan harusnya gajinya sekian, tapi karena mungkin perusahaan itu belum maju atau mungkin ada mengalami penurunan target gitu ya, misalkan kurang mencapai target gitu dalam tiap bulannya itu, maka sarjana itu diterima oleh Allah itu diterima oleh Allah ya, diterima hakikatnya ya, Allah yang menerima gitu. Namun syariatnya ya pimpinan perusahaan menerima tapi dengan gaji UMR. Nah, otomatis kan kita itu merasa wah UMR cukup buat makan doang gitu, sehingga pengen punya bisnis lain, misalkan investasi atau nanam modal, atau misalkan kerjasama sama orang lain gitu kan, biar menghasilkan income tambahan gitu, yang mana hal itu tuh membuatnya lelah, dan orang tersebut termasuk orang salikin gitu ya. Saya di sini tidak berbicara muridun yang non salikin ya. Ini di sini karena kita ini Al-Hikam otomatis dikhususkan untuk salikin. Yang mana kita ini mungkin seorang salikin misalkan, tapi bersusah payah mencari penghidupan duniawi, yang mana kita itu menyibukkan diri sehingga mengurangi
aktivitas ibadah kita gitu. Misalkan karena pulangnya jam 5 lanjut lagi kerja di tempat lain, pulang jam 9, jam 10 atau jam 12, akhirnya waktunya zikir, waktunya tahajud misalkan atau waktunya sholat subuh karena dia terlalu capek, akhirnya kan terlambat sholat gitu. Nah kayak gitu itu kan membuatnya lelah gitu. Nah sebaiknya bagaimana solusinya? Sementara misalkan dia itu ingin membahagiakan keluarganya, ingin kuliah lagi misalkan, atau mungkin ingin punya uang tabungan untuk menikah misalkan, tapi gaji UMR apakah cukup gitu kan. Nah solusinya, karena misalkan yang dibahas di sini seorang salikin, kurangi saja, riadoh saja, belajar cukup dengan yang ada. Kalau memang gajinya hanya 4 juta, 5 juta, misalkan dia biasa makan sehari 100.000, carilah makanan yang cukup, misalkan sehari hanya 50.000, berarti makannya di mana? Di warteg, atau makannya ayam geprek, atau misalkan makannya pecel ayam yang hanya 20.000 gitu. Sehingga kan yang misalkan 3 juta itu buat sehari-hari, 1 juta buat nabung, kalau memang sehari cukup uang 50.000 kan nabungnya juga bisa lebih besar lagi gitu, bisa lebih dari 1 juta misalkan, ini mah contoh ya gitu. Tapi masing-masing itu kembali kepada diri masing-masing. Di sini saya hanya menjelaskan berdasarkan ilmu al-hikam gitu, dari pembahasan al-hikam ini, yang mana kalau memang kita seorang salikin itu dilarang bersusah-susah payah mencari penghidupan duniawi gitu kan, yang mana itu membuat kita lalai dari beribadah dan dari riadoh serta zikrullah kepada Allah gitu. Kalau misalkan nih ada juga misalkan dia seorang yang tekun, rajin rajin bekerja, terus dia daftar menjadi seorang salikin. Karena memang dari awalnya dia sudah tekun dan dia biasa kerja sampai separuh malam, misalkan sampai jam 9 sampai jam 10. Namun dia bisa menempatkan dirinya gitu. Maksudnya begitu pulang jam 9 jam 10 langsung tidur misalkan karena sholat isyanya sudah di kantor. Tapi dia bisa bangun jam 2 jam 3 gitu, atau misalkan setelah telatnya dia bangun pas adzan subuh, sehingga tidak mengurangi kualitas dan kuantitas ibadahnya dari sebelum menjadi seorang salikin. Itu beda cerita, berarti dia walaupun sibuk tidak bersusah payah karena dia mampu menghandle dirinya, mampu menghandle ibadahnya agar ibadahnya itu tidak kurang baik dari segi kualitas ataupun kuantitas ibadahnya gitu. Jadi bisa membedakan kan antara yang susah-susah payah tanpa hasil, hanya mendapatkan capek dan ibadahnya berkurang atau lalai, dan orang yang biasa bersusah payah dari awal sebelum menjadi salikin, artinya dia istiqomah dari mencari penghidupan duniawi, namun dia mampu menghandle urusan ibadahnya pula gitu, sehingga ibadahnya tidak berkurang sedikit pun. Kalau bisa ditingkatkan, itu beda cerita ya. Intinya yang kita benahi itu isi hati kita gitu loh. Jadi jangan sampai keletihan duniawi itu, kesibukan duniawi itu menggondeli menggondeli. Ya maksudnya melekat di dalam hati kita, yang mana menjadi hijab menuju Allah gitu ya. Karena ini urusan batiniah, jadi pahaminya juga dengan batin kita gitu. Tapi tetap pada syariatnya, pada dohirnya, kita tetap melaksanakan kesibukan duniawi dan uhrawi dan ibadah dan segala macamnya itu ya perlu keseimbangan juga gitu. Kita juga kan sebagai manusia biasa, sebagai karyawan biasa tentu punya tanggung jawab dalam bekerja di perusahaan atau di pekerjaan kita gitu kan. Tetap tanggung jawab, komitmen gitu kan. Masa mau makan gaji buta kan nggak mungkin. Tetap kita harus punya atasan yang harus kita taati, punya perusahaan yang harus kita patuhi gitu kan. Jadi tetap dohir ya disiplin, tapi jangan sampai ibaratnya ya kemelekatan kesibukan duniawi itu menghijabi kita kepada Allah gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Dengan menggunakan lafaz istirahat, Ibnu Athaillah ingin menjelaskan kepada para murid bahwa mereka dituntut untuk meninggalkan segala perkara yang menyebabkan keletihan dan penderitaan, kecuali jika perencanaan atau pengaturan tersebut ditunjukkan untuk sekedar memenuhi tuntutan hidup.
dan tak sampai memberatkan. Tentu saja hal ini tidak akan merugikan diri. Bahkan pepatah mengatakan perencanaan adalah setengah dari kehidupan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi intinya selama hal itu tidak merugikan hati kita, tidak merugikan diri kita, artinya kita tidak lelah letih karena kesibukan duniawi, tidak apa-apa, jalani saja gitu. Intinya jangan mengurangi ibadah dan jangan sampai menghalangi ketauhidan kita kepada Allah, itu saja. Jadi sibuk riadoh, hati riadoh dan berzikir, tapi dohir tetap berusaha sebaik mungkin dalam hal pekerjaan ataupun dalam ibadah dohir ya. Kita lanjutkan lagi. Urusan-urusan yang telah diatur Allah hendaknya dijauhi oleh seorang murid. Ia tak perlu lagi sibuk mengurusi apa yang telah ditangani Allah, karena tindakan semacam itu termasuk sikap sok tahu yang tak layak dilakukan oleh orang yang berakal. Lagi pula, tindakan itu bertentangan dengan prinsip rububiyah atau kepengaturan dan takdir Allah. Selain juga bisa melalaikan ibadah. Nah, ya tadi udah saya bahas juga di sini. Jadi, kalau misalkan kita punya kehendak ingin menambah kesibukan duniawi karena merasa kurang dengan apa yang telah Allah berikan gitu kan, sehingga membuat hati kita letih, capek gitu, capek hati, capek jiwa, capek badan, capek pikiran gitu karena selalu ingin lebih dan lebih gitu. Nah, itu sebaiknya ditinggalkan gitu. Jadi kalau misalkan masih belum tercapai tapi letihnya itu lebih lebih banyak terasanya, lebih baik tinggalkan kesibukan tersebut dan riadoh, dan kita itu harus qanaah gitu. Qanaah itu yang menerima kenyataan, merasa cukup dengan yang ada gitu. Ya. Jadi qanaah itu sangat penting, ibadah batin yang sangat penting, karena itu merupakan ibadah batin ciri khas Nabi Rasulullah SAW gitu kan. Nah, ibaratnya tuh qanaah itu memang benar-benar kita itu ya harus, sebenarnya sih enggak harus seorang salikin saja. Setiap manusia kalau nggak qanaah ya hidupnya akan merasa kurang dan kurang dan kurang terus gitu. Tapi kalau kita qanaah, kita akan merasa cukup gitu, merasa kaya hati kita itu karena kita menerima apapun yang menjadi bagian kita, besar kecilnya, sedikit kurangnya, banyaknya gitu kan, kita menerima gitu. Jadi urusan batin kita qanaah, urusan dohir kita berusaha sebaik mungkin, tapi jangan sampai melalaikan ibadah. Kalau sekiranya melalaikan ibadah, sebaiknya tinggalkan atau istirahatkan hati kita dari kesibukan duniawi tersebut gitu ya. Hikmah di atas ditujukan sebagai peringatan bagi para murid, karena biasanya apabila seorang murid sedang menghadap Tuhannya dan sibuk dengan zikir-zikir dan ibadah-ibadahnya, seluruh sebab penghidupan duniawi akan terputus darinya. Saat itulah setan datang dan mulai membisikkannya, mengiming-iminginya dengan berbagai hal yang sebagian besarnya tidak akan pernah terwujud. Bisikan setan itu kemudian akan membuat si murid lalai, bahkan meninggalkan kebiasaan zikir dan ibadah. Tips untuk menghindari hal itu ialah banyak berzikir dan riadoh atau olah jiwa atau olah batin. Dengan zikir dan riadoh, seorang murid akan dijauhi setan dan terhindar dari kesibukan menyusun rencana ini dan itu yang membuatnya letih gitu ya. Ya memang godaan seorang salikin itu kalau kita lagi enak-enaknya sibuk beribadah gitu, sibuk zikir, sibuk riadoh, intinya kita diberi kenikmatan dan diberi kelonggaran untuk melaksanakan ibadah oleh Allah gitu ya. Di saat enak-enaknya gitu istiqomah, ya setan itu memang kadang suka mengganggu gitu. Jadi misalkan dibisikin, ayo mendingan kamu daripada kamu sibuk begini, kamu lebih baik ini aja, katanya cari uang aja sebanyak-banyaknya. Nanti kalau udah banyak uang tuh kamu bisa membangun masjid, membangun pesantren, bisa membangun masjid, musola, ataupun berbagi santunan ke anak yatim piatu misalkan gitu ya. Setan itu karena
setan itu juga cerdas gitu loh. Dia bisa melihat-lihat, kadar keimanan, seorang hambanya Allah gitu. Jadi tidak tidak hanya diuji misalkan malas bekerja langsung, misalkan supaya malas, enggak. Jadi diiming-imingi gitu, "Ayo bekerja biar bisa kebangun pesantren," itu. Jadi seolah-olah cita-cita kita itu mulia, tapi kalau hal itu dalam jangka waktu lama misalkan tidak terpenuhi, berarti itu kan hawa nafsu gitu ya. Jadi, apa ya, ya cerdas aja lah gitu, kita harus mampu memaknai kehidupan ini. Kalau memang ahwal kita rajin ibadah, udah istiqomahkan rajin ibadah, jangan terganggu, jangan terprovokasi oleh sesuatu hal yang bagus, namun itu merupakan, masih hawa nafsu duniawi gitu. Jadi, akhirnya kan hatinya ingin banyak duit, ingin bangun pesantren, ingin bangun masjid, terus ada aja begitu. Padahal kalau memang kita niat dengan uang 2.000 pun, uang 10.000 atau uang 100.000, kita bisa bangun musola, bangun masjid. Caranya bagaimana? Ya banyak di jalan ada amal jariah, ya kita taruh, nggak punya duit 2.000 misalkan duitnya sedikit, kalau banyak duit ya kasih 100.000 gitu. Kalau uangnya sedang ya kasih 50.000. Itu pun kita sama masih bisa membangun gitu, sama-sama membangun masjid dan musola atau amal jariah pembangunan yang lain seperti pesantren atau sekolahan agama gitu juga sama saja. Jadi nggak harus punya cita-cita yang bagaimana, tapi setelah kaya banyak yang lalai, akhirnya bukannya ngebangun musola malah beli mobil mewah misalkan. Itu banyak orang yang tergelincir seperti itu. Jadi bukan bukan kita tidak boleh punya cita-cita seperti itu, tidak. Tapi maksudnya, ini tentang urusan hati kitanya itu jangan sampai ada kemelekatan, baik itu cita-cita mulia ataupun cita-cita ukhrawi ataupun cita-cita yang baik, yang sifatnya keduniawian ataupun keagamaan, yang mana itu bisa menghalangi hijab untuk kita beristiqomah, beribadah, dan berzikir itu. Jadi intinya kemelekatannya yang kita lepaskan gitu loh. Tapi tetap bekerja ya bekerja aja, kalau memang mampu membagi tetap istiqomah gitu kan, ibadah kita bekerja sampai jam 9 sampai jam 12 tapi subuh nggak pernah ketinggalan, ya itu bagus, silahkan saja gitu. Yang penting jangan sampai, hati itu lelah jadi mengurangi ibadah, itu yang tidak boleh ya. Jadi kita berdoa semoga kita ini semuanya istiqomah, tetap kita jalani apa yang sudah kita jalani, yang penting syaratnya kita takwa dan beramal soleh, hati tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah, kita singkirkan semua di dalam hati kita sehingga kita mampu dan diberi kemudahan untuk mencapai maqam musyahadah, karena itu adalah keanugerahan Allah bagi orang-orang yang batinnya istiqomah, beriadoh dan berzikrullah serta beribadah dohir maupun batin ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Ingat selalu, apapun dan siapapun kedudukan kita di muka bumi ini, ingatlah kita adalah pelajar di bumi ini. Jadi semangat terus belajar, bertolabul ilmi seumur hidup kita. Wallahu alam bisawab.